Halo, saya Fathia Maulidianti, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Beberapa orang mengatakan bahwa diam adalah emas, namun apakah peribahasa ini berlaku di setiap situasi? Di tahun 2020, di mana kita lebih banyak berdiam diri di rumah untuk menghindari pandemi yang sedang marak terjadi di seluruh dunia. Bahwasanya keseluruhan peristiwa tersebut pada akhirnya berdampak pada kebebasan berekspresi masyarakat. Kebebasan berekspresi yang seharusnya dilindungi oleh konstitusi menjadi sebuah norma semu yang tercantum dalam berbagai aturan perundang-undangan tanpa betul-betul direalisasikan oleh pemerintah. Terlebih, serangannya masif terhadap kebebasan berekspresi secara khusus di isu-isu yang dianggap sensitif oleh pemerintah seperti Omnibus Law dan penanganan COVID-19 juga menunjukkan adanya upaya memberangus kebebasan berekspresi demi kepentingan berjalannya agenda-agenda pemerintah dan keengganan untuk menerima kritik sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kebijakan ke depannya. Lebih parahnya lagi, selama 1 tahun terakhir, serangan dan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berekspresi mendapatkan legitimasi dari pemerintah mulai dari pembiaran oleh negara. Beberapa peristiwa penangkapan dan aturan diskriminatif yang mencelakai kebebasan sipil dalam rangkum kondisi HAM dalam 1 tahun terakhir pada akhirnya membawa kita pada hak asasi manusia dalam bayang-bayang otoritarianisme yang menunjukkan bahwa reformasi yang menjunjung tinggi demokrasi juga tidak terlaksana di Indonesia. Hal ini merefleksikan upaya penegakan HAM 1 tahun terakhir yang selalu dihadapkan dengan cara-cara yang mengkhianati semangat demokrasi dan semakin menampilkan watak otoriter, baik yang muncul pada level kebijakan maupun tataran teknis di lapangan. Fenomena pelanggaran terhadap hak kebebasan berekspresi selama 1 tahun terakhir tidak hanya terjadi di ruang-ruang fisik, namun juga di ruang digital melalui berbagai kasus peretasan, intimidasi, doxing, sampai penyiksaan di ruang siber terhadap individu maupun kelompok yang menyampaikan kritik, mengadakan diskusi atau mempublikasikan berita yang memprotes dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Menurut catatan Kontras, dari Desember 2019 sampai November 2020, terdapat setidaknya 17 kasus pembungkaman siber terhadap individu, lembaga, situs media, maupun forum diskusi. Namun, hal tersebut semestinya bukan menjadi alasan untuk kita diam. Dengan diam, maka kita sepakat kepada negara untuk tunduk dan terus menggerus kebebasan kita. Dengan semakin maraknya pemberangusan atas kebebasan sipil, justru disitulah kita harus melawan dan mengklaim bahwa kebebasan fundamental menjadi salah satu esensi paling penting dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Diam tidak menghasilkan sebuah solusi ataupun menjamin keamanan bagi kita semua. Negara semakin adaptif dalam menyerang, maka masyarakat pun harus semakin adaptif dalam melawan. Jangan diam, lawan. Yang selalu digadang-gadang dalam aksi Kamisan di setiap minggunya untuk menunjukkan kepada penguasa negara bahwa demokrasi di Indonesia hari ini belum berjalan dengan semestinya dan gerakan masyarakat sipil harus terus menguat demi mengokupasi sebuah kehidupan demokrasi yang utuh di Indonesia hari ini.